Ya, namanya juga maling, cekiders. Akalnya ada aja. Mentang-mentang kafe yang berada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini lagi tutup, maka si maling berhasil masuk lewat jendela belakang. Tanpa pikir panjang, si maling mulai melancarkan aksinya. Dalam semalam, si maling berhasil menggasak 2 tabung gas dan 2 unit ponsel, cekiders. Ya udah, langsung aja mimin viral ini wajah si malingnya ya. Maling berlaga pembeli lagi coba peruntungan nih di rumah makan Padang di kawasan Pinang Ranti, Jakarta Timur. Kondisi sepi membuat si maling leluasa masuk dan langsung mengambil ponsel yang tergeletak di meja kasir. Usai berhasil mencuri, maka si maling langsung kabur bersama rekannya. Nah, ini dia nih, kita zoom aja nih wajah si malingnya ya. Widih, nih mama gercep banget, cekiders. Dirinya tiba-tiba datang dan langsung melancarkan aksi nyolongnya. Dalam sekejap, ponsel korban berhasil dibawa kabur oleh si mak ini. Usut punya usut, aksi pencurian ini terjadi di kawasan Cilodong, Kota Depok. Nah, bagi yang mengenal wajah pelaku, lebih waspada lagi ya. Dari rekaman kamera CCTV terlihat pelaku yang menggunakan jaket ojek online memesan minuman di warung makan di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara. Pelaku lalu masuk dan duduk di meja di dekat ponsel milik pemilik warung makan yang sedang dicas. Melihat pemilik dan pegawai warung makan sibuk, pelaku mengambil box tisu untuk menutupi ponsel. Pelaku berpura-pura memesan makanan mie goreng untuk mengalihkan perhatian pemilik warung. Saat itulah pelaku dengan cepat mengambil dan mengantongi ponsel sebelum kemudian pergi meninggalkan lokasi. Korban baru menyadari ponselnya hilang saat mengantarkan minuman yang dipesan pelaku dan langsung memeriksa rekaman CCTV. Ceritanya dia beli air mineral, udah beli mineral, balik lagi pesan nasi goreng, terakhir pesan mie goreng. Nah, begitu kita lagi sibuk bikin mie goreng, dia pergi, belum sempat ambil juga mie gorengnya, langsung hilang aja gitu aja. Begitu saya tahu handphonenya hilang itu sekitar kurang lebih 2 jam, baru tahu handphonenya nggak ada. Begitu kita cek CCTV, oh ternyata abang yang ambil, gitu. Abang ojol yang ambil. Pemilik warung makan tidak melaporkan kasus pencurian ke polisi dan memilih memviralkan rekaman CCTV dengan harapan niat baik pelaku mengembalikan ponsel miliknya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. CCTV sebuah rumah ibadah di Kota Medan, Sumatera Utara merekam detik-detik transaksi narkoba yang dilakukan tersangka MI. Seolah-olah hendak beribadah, tersangka memarkirkan kendaraannya di halaman masjid. Di lokasi yang sama sudah menunggu sebuah mobil warna hitam yang mengangkut narkoba jenis sabu-sabu. Satu persatu 6 box berisi total 110 kg sabu-sabu dipindahkan oleh 2 anggota jaringan ke mobil putih milik tersangka MI. Narkoba kemudian dibawa pelaku ke sebuah rumah di kawasan Taman Sari hingga akhirnya digerebek Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Tersangka yang merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional di Malaysia sengaja memilih rumah ibadah sebagai tempat bertransaksi narkoba untuk menghindari kecurigaan. Dia bertransaksi di depan masjid dengan berkamuflase seakan-akan dia akan melaksanakan ibadah, namun disitulah dia melakukan transaksi 100 kg narkotika. Jadi jaringan Murtala ini merupakan jaringan internasional di mana Murtala ini langsung berkoordinasi
dan bertemu dengan Big Boss langsung di negara Malaysia. Dari catatan kepolisian, tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama. Ia pernah ditangkap tahun 2016 lalu dan bebas dari penjara tahun 2020. Selain tersangka MI, polisi turut meringkus 6 anggota jaringannya. Dari Jakarta, Rizky Anyus melaporkan. Pemirsa, pesawat kargo yang membawa kebutuhan pokok dari Tarakan menuju Binuang, Kalimantan Utara diduga jatuh setelah hilang kontak pada Jumat pagi. Hingga kini posisi pesawat masih belum diketahui. Pesawat perintis PKSNE tipe Pilatus PC-6 milik Smart Air dilaporkan hilang kontak pada Jumat pagi. Pihak Bandara Tarakan telah melakukan koordinasi dengan Basarnas, BMKG, dan TNI Polri, serta pihak maskapai untuk mencari lokasi hilangnya pesawat. Pesawat yang diawaki 1 orang pilot serta 1 orang ahli mesin take off dari Bandara Juwata pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan pada pukul 8.55 waktu Indonesia Tengah, pihak Smart Air kehilangan kontak. Diduga pesawat jatuh di antara rute dari Tarakan menuju Binuang. Kepolisian sektor Krayan Tengah dan Selatan mendapat laporan ada warga mendengar dentuman, dan saat ini petugas sedang bergerak ke lokasi. Pemirsa, sepasang kekasih di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terpaksa harus berurusan dengan aparat Polres Kediri karena melakukan aborsi dan membuang janin di Desa Pule, Kecamatan Kandat. FDP, pemuda asal Desa Pule, Kecamatan Kandat, dan kekasihnya digelandang anggota Satreskrim Polres Kediri lantaran melakukan aborsi dan membuang janin berusia sekitar 4 bulan. Mereka terpaksa melakukan aborsi dan membuang janin tersebut lantaran takut ketahuan keluarganya hamil di luar nikah. Peristiwa penangkapan keduanya bermula saat warga Desa Pule digemparkan setelah ditemukan janin. Atas temuan tersebut, polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengungkap pembuang janin. Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto mengatakan FDV dan DPS merupakan sepasang kekasih sejak tahun 2021. Kedua pelaku berinisiatif menggugurkan janin dengan menggunakan obat yang dibeli secara online. Jadi setelah dilakukan interogasi, yang kedua orang tua tersebut mengakui bahwa mereka dengan sengaja mengukur bayi tersebut dengan memesan obat misoprostol dari Shopee dan kemudian menyewa pos Kecamatan Gurah untuk tempat sebagai tempat untuk mengukurkan bayi tersebut. Kemudian kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terpaksa mendekam di ruang tahanan Mapolres Kediri dan terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Abdan Subagio, iNews melaporkan.